Satu jenazah telah tiba di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. Seluruh jenazah diidentifikasi di RSUD. Jenazah korban terbakarnya lapas Tangerang berdatangan di ruang instalasi pemulasaran RSUD Tangerang, Banten. Total 41 jenazah telah tiba. Pihak RSUD Kabupaten Tangerang dibantu tim DVI Polda Metro Jaya mengidentifikasi jenazah korban kebakaran lapas Tangerang. Totalnya sekarang sudah 41 jenazah yang dibawa ke instalasi pemusaraan jenazah RSUD Kabupaten Tangerang. 26 itu dikirim tadi pagi, kemudian 14 dikirim dari Rumah Sakit Sultan Alat. Jadi totalnya ada 41. Ya pasti kalau yang meninggal ini sulit untuk diidentifikasi, semuanya hangus ya. Ada satu yang meninggal dalam perjalanan yang itu bisa kita identifikasi. Jadi rata-rata korban semuanya dalam kondisi sulit untuk diidentifikasi. Ada 8 korban yang sedang kita lakukan tata laksana kegawat daruratan. Dari 8 korban ini ada 6 yang luka bakar di atas 50%. Ada 2 yang luka bakar di bawah 50%. Dari 6 ini mereka rata-rata mengalami luka bakar yang cukup serius sampai ada trauma jalan nafas. Nah, untuk trauma jalan nafas ini yang mengkhawatirkan. Jadi kita observasi. Nanti yang 6 ini akan dirawat di ruang intensive care unit untuk sesuai dengan kondisi korban. Jenazah para korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta karena keterbatasan alat pemulasaran. Sejumlah keluarga korban mendatangi instalasi pemulasaran RSUD Kabupaten Tangerang. Duka meliputi keluarga korban kebakaran di instalasi pemulasaran RSUD Kabupaten Tangerang. Sejumlah keluarga korban mulai berdatangan. Mereka datang memastikan kondisi keluarga mereka. Salah satu keluarga korban, Marlina, mendatangi RSUD Kabupaten Tangerang untuk memastikan kondisi jenazah yang menjadi korban kebakaran di lapas Tangerang. Namun hingga kini, Marlina belum bisa melihat kondisi jenazah adiknya. Rencananya jenazah para korban tewas akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena keterbatasan alat pemulasaran. Dengar kabar langsung adik saya emang udah nggak ada. Lapas C2 itu udah habis kebakar sih. Langsung untuk sini. Iya, langsung ke sini. Rencananya mau dimakamkan di mana? Di rumah. Dibabakannya di Kampung Hawa kan Bogor gitu. Insya Allah mudah-mudahan prosedurnya nggak susah ya Neng ya. Mudah-mudahan prosedurnya nggak susah. Sudah ketahuan Bu? Udah fix, pihak lapas sudah telepon ke. Langsung bergabung dengan rekan kami yang di lokasi, yaitu ada 2 lokasi, ada Vito Erlangga di Lapas Tangerang dan Luis Ayu di RSUD Kabupaten Tangerang. Kita menuju Vito Erlangga terlebih dahulu. Ya Vito, langsung saja bagaimana kondisi terkini dari Lapas Tangerang? Ya baik Tommy dan pemirsa, dapat kami laporkan terkait kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Baru saja sekitar 10 menit yang lalu Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly telah selesai melakukan peninjauan ke dalam lokasi tempat kejadian kebakaran, tepatnya di Blok C2 Lapas Tahanan Kelas 1 Tangerang. Saat ini Yasona Laoly bersama dengan jajarannya tengah melakukan konferensi pers di hadapan sejumlah awak media, dan tadi kami sempat mengutip sedikit dari statement Yasona Laoly. Pihaknya menyebut bahwa saat ini Kemenkumham sendiri masih menyerahkan terkait dengan penyebab dari kebakaran dan meninggalnya sebanyak 41 warga binaan. Ini masih diserahkan penyelidikannya dalam ranah yang masih dilakukan oleh tim Puslap 4 Polri. Namun dari pihak Menkumham, Yasona Laoly menyebut bahwa saat ini dugaan sementara penyebab dari kebakaran diduga karena adanya konsleting listrik. Meskipun demikian, saat ini untuk kondisi korban kebakaran sendiri sudah dievakuasi ke sejumlah tempat yang sudah disediakan untuk korban meninggal dunia. Tadi sempat dievakuasi
ke dua rumah sakit, yaitu RSUD Kabupaten Tangerang dan RSUP Sintala. Namun berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan HAM, nantinya jenazah akan langsung dilarikan ke RS Polri untuk dilakukan penyelidikan atau terkait dengan kondisi korban. Kemudian untuk korban luka berat yaitu sebanyak 8 orang saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Dan kemudian untuk korban selamat ini sebanyak 81 orang saat ini diantaranya masih dirawat di klinik yang tersedia di dalam lapas kelas 1 Tangerang. Kembali ke Anda. Ya baik Vito, langsung kita sekarang ke RSUD Kabupaten Tangerang, sudah ada Luis Ayu di sana. Tadi info terakhir ada 8 korban luka bakar dirawat. Bagaimana update terkini di sana? Ya Tommy dan juga pemirsa, untuk korban meninggal dunia benar saat ini berada di instalasi pemulasaraan jenazah RSUD Kabupaten Tangerang, di tempat saya melaporkan saat ini untuk mendapatkan penanganan awal. Dalam kejadian tersebut kami memang memiliki data, yakni terdapat 41 orang meninggal dunia yang berada di ruang jenazah, 14 diantaranya berasal dari RSUP Sintala. Nantinya ke-41 jenazah ini akan dibawa ke RS Polri untuk penanganan selanjutnya untuk dilakukan proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polri. Beberapa mobil jenazah DVI Polri juga sudah bersiaga di depan ruangan jenazah untuk melakukan pemberangkatan menuju RS Polri. Tadi keterangan dari Dr. Hilwani selaku Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi RSUD Kota Tangerang ini memberikan informasi bahwa ternyata satu orang bisa teridentifikasi karena korban mengalami luka bakar yang cukup serius, namun meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit di tempat saya melaporkan saat ini. Namun beliau belum menyebutkan nama dari korban tersebut. Selain itu juga terdapat 81 orang yang terluka, 8 orang diantaranya mengalami luka bakar yang cukup serius, yakni mengalami luka bakar di atas 50%, bahkan ada yang mengalami luka bakar hingga 98%. Kini para korban menjalani penanganan dilanjut dengan perawatan dokter bedah dan dokter bedah plastik. Sementara 72 orang lainnya juga mengalami luka ringan dan saat ini dalam masa perawatan. Tommy.